Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alberdio Kristi dari kelas C14 dengan NIM 2314062366. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang game interaktif edukatif dalam konteks pembelajaran di SD. Nah, game interaktif edukatif ini merupakan media pembelajaran yang menggabungkan unsur hiburan edukatif dalam kesatuan yang lebih menarik nih. Nah, jadi media ini memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif melalui keterlibatan langsung materi pembelajaran dalam bentuk permainan tadi. Nah, jadi game edukatif ini tidak hanya menyampaikan informasi ini, tetapi dia juga mengajak siswa untuk berpikir, memilih, merespon, dan berinteraksi secara kognitif maupun afektif. Nah, adapun karakteristik game edukatif yang efektif. Yang pertama, dia memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, dia disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, dia menyediakan umpan balik atau feedback tadi. Dan yang keempat, dia memberikan tantangan yang bertahap sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kelima, dia menimbulkan rasa ingin tahu dan keterlibatan emosional siswa tadi. Adapun manfaat game interaktif. Manfaat yang pertama yaitu dia mendorong kolaborasi dan kerjasama antar siswa ini. Yang kedua, dia memudahkan diferensiasi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar, misalnya dalam bentuk visual, auditory, dan kinestetik. Yang ketiga atau yang terakhir, dia meningkatkan keterampilan digital sejak dini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi yang berikut. Nah, pertama-tama kita mulai dengan pengertian game interaktif. Nah, jadi game interaktif ini adalah permainan yang melibatkan interaksi siswa dengan media tadi. Nah, tujuannya ini bukan cuma untuk hiburan, melainkan menyampaikan materi pembelajaran secara menyenangkan. Nah, jadi dalam game interaktif ini, siswa tidak hanya duduk pasif, tetapi mereka berperan aktif, memilih jawaban, menyelesaikan tantangan, atau menjelajahi konten tadi. Nah, jadi ini membuat proses pembelajaran ini lebih hidup dan menarik. Adapun unsur utama dalam desain game edukatif. Komponen-komponen penting di dalam game edukatif ini meliputi pertama, tujuan pembelajaran. Ini artinya apa yang ingin dicapai siswa tersebut. Kemudian yang kedua, tantangan atau misi. Nah, misi ini yang membuat siswa penasaran dan terus mencoba. Kemudian ada juga aturan main. Jadi siswa ini bertujuan agar siswa tahu apa yang boleh dan apa yang tidak dilakukan pada permainan tersebut. Umpan balik. Nah, jadi umpan balik ini agar suasana game ini lebih hidup dan lebih menyenangkan. Dan selanjutnya yang terakhir itu interaktivitas. Jadi siswa ini bisa memilih nih, menjawab dan ikut terlibat langsung dalam permainan tersebut. Nah, adapun teori belajar dalam game tadi. Nah, game interaktif ini bisa dikaitkan dengan beberapa teori. Yang pertama, behavioristik. Artinya, siswa ini belajar dari penguatan. Misalnya nih, dia mendapatkan poin saat menjawab jawaban yang benar. Adapun teori selanjutnya itu konstruktivistik. Nah, ini artinya siswa belajar dengan mengeksplorasi dunia game, menyusun pengetahuannya sendiri. Dan selanjutnya itu kognitivistik. Artinya di sini siswa mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, jadi dengan teori-teori ini kita bisa melihat bahwa game edukatif bukan cuma main-main, melainkan ia bisa menjadi alat belajar serius dan tetap seru tadi. Nah, adapun contoh game interaktif di SD yang biasa digunakan. Pertama, Math Adventure. Nah, Math Adventure ini merupakan game petualangan untuk latihan berhitung dasar nih. Ada juga game Color and
fruit quiz. Nah, di sini nih di game ini siswa mengenal warna dan buah dalam bahasa Inggris. Nah, jadi game seperti ini nih bisa membuat siswa berpikir, walaupun game ini sederhana tapi menyenangkan dan didik, cocok untuk siswa-siswa SD. Adapun manfaat game interaktif untuk anak SD. Nah, yang pertama, dia bisa meningkatkan minat belajar karena game ini terasa menyenangkan tadi. Kemudian pembelajaran kontekstual, artinya belajar lewat situasi nyata dalam game. Kemudian pembelajaran mandiri. Di sini nih siswa bisa belajar sendiri tanpa bergantung pada guru. Kemudian dia mengembangkan keterlibatan abad ke-21. Nah, jadi seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Jadi game ini bisa menjadi jembatan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan siswa di masa depan. Nah, jadi kesimpulannya, game interaktif ini bisa menjadi media pembelajaran yang efektif nih jika dirancang dengan tepat. Saran untuk guru, mulai memanfaatkan game sebagai alat bantu belajar, apalagi materi yang sulit dan membosankan ini jika diajarkan secara konvensional tadi. Nah, jadi di sini saya telah mendesain game bertemakan warna dan buah dengan judul Tebak Nama Buah dan Warna dalam bahasa Inggris. Nah, jadi tujuan dari game yang saya buat ini bertujuan tentang siswa mengenal nama buah dan warna-warna dalam bahasa Inggris. Ini nih bertujuan agar siswa bisa mengingat dan siswa bisa mengetahui nama-nama buah dan warna-warna dalam bahasa Inggris. Nah, permainannya cukup sederhana. Di sini mereka akan ditampilkan sebuah gambar dan mereka akan memilih buah tadi yang dapat gambar itu apa namanya dalam bahasa Inggris. Kemudian mereka juga memilih buah itu berwarna apa dalam bahasa Inggris. Jika dia benar, dia akan bisa ke tahap selanjutnya atau ke tantangan selanjutnya. Nah, untuk lebih lanjut kita bisa lihat cara permainan berikut ini. Langsung saja kita ke permainannya. Nah, pertanyaannya, apa nama buah berikut dalam bahasa Inggris? Kita lihat di sini. Buah apakah? Pada gambar berikut, pineapple. Ya, jawaban kita masih salah dan kita bisa klik tombol kembali. Nama buah pada gambar berikut ini merupakan buah anggur. Buah anggur dalam bahasa Inggris apa namanya? Grapes. Ya, benar. Buah anggur dalam bahasa Inggris yaitu grapes. Nah, jika benar, kita langsung saja kita klik tombol next. Nah, berwarna apakah aku? Jika kita ingat, buah anggur berwarna apa ya? Buah anggur. Apakah buah anggur berwarna kuning? Kuning dalam bahasa Inggris artinya yellow. Sayang sekali, jawaban kita masih salah. Jika kita ingat, buah anggur itu berwarna ungu. Ungu dalam bahasa Inggrisnya apa sih? Purple. Ya, ungu dalam bahasa Inggris merupakan purple. Artinya buah anggur dalam bahasa Inggris itu purple. Next. Nah, kita ke soal berikutnya. Terlihat ini merupakan gambar buah apel. Buah apel dalam bahasa Inggrisnya apa sih? Buah apel. Watermelon. Ya, jawaban kita salah. Kita bisa kembali untuk menjawab soal tadi. Buah apel dalam bahasa Inggris berarti apple. Nah, jika jawaban kita benar, kita bisa klik tombol next. Nah, selanjutnya di sini berwarna apakah aku? Buah apel. Buah apel ini berwarna apa sih buah apel?
Apakah buah apel berwarna biru? Blue? Salah, buah apel bukan berwarna biru. Buah apel ini berwarna merah. Merah dalam bahasa Inggris red. Ya, benar. Buah apel itu berwarna merah atau bahasa Inggrisnya red. Kita tekan tombol next. Nah, di sini ada gambar pisang. Pisang dalam bahasa Inggrisnya apa sih? Snake fruit? Bukan. Pisang dalam bahasa Inggris bukan snake fruit. Berarti kita kembali. Pisang dalam bahasa Inggrisnya adalah banana. Ya, banana. Pisang dalam bahasa Inggris itu banana. Nah, berwarna apakah aku? Pisang. Pisang kalau kita ingat-ingat berwarna apa ya pisang ya? Pisang. Apakah pisang berwarna hitam? Hitam dalam bahasa Inggris black. Ya, jawaban kita salah. Pisang bukan warna hitam. Kuning. Pisang warna kuning. Warna kuning dalam bahasa Inggris apa sih? Yellow. Ya. Nah, artinya benar. Jawabannya pisang berwarna kuning. Lalu kita tekan next. Ya, game telah selesai. Nah, sebelumnya saya telah mendesain sebuah game interaktif yang berjudul Numerical Space. Gamenya cukup sederhana. Jadi game ini akan menampilkan angka-angka perkalian dan pembagian. Jika Anda salah, maka Anda tidak mendapatkan poin. Jika Anda benar, Anda mendapatkan poin dan dapat melanjutkan permainan dari permainan sebelumnya. Jadi tujuan dari game ini untuk melatih ketepatan dalam menjawab soal agar untuk bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita coba permainan berikut ini. Kita langsung saja klik mulai. Nah, are you ready? Oke, kita klik saja. Nah, di sini nih kita disuruh memilih jenis permainan. Di sini nih jenis permainannya ada pembagian dan perkalian. Di sini saya memilih perkalian terlebih dahulu. Dia langsung menuju ke soalnya. Nah, berapa 6 kali 6? 6 kali 6 berapa? Di sini nih misalnya kita menjawab 6 kali 6 sama dengan 42 dan jawabannya salah. Berarti kita bisa klik coba lagi untuk menjawab soal tadi. 6 kali 6 berapa? 40. Masih salah. Kita coba lagi. Nah, jadi 6 kali 6 yang benar, kita hitung 6 kali 6 sama dengan 36. Dan ya, kamu benar. Jawaban 6 kali 6 36. Next. Perkalian. 7 dikali 5 berapa? 7 kali 5 21. Oh, sayang sekali, jawabannya masih salah. Kita coba lagi. 7 kali 5 sama dengan 35. Dan ya, jawaban kamu benar. Tinggal kita next. Jika sudah, dia akan kembali ke pilihan jenis permainan tadi. Tadi kan kita telah memilih perkalian. Sekarang kita ke pembagian. Nah, di pembagian keluarlah soal seperti berikut. Berapa 21 dibagi 7? Kita hitung nih. Berapa 21 jika dibagikan 7? 4. Yah, salah. Kita coba lagi. 21 dibagi 7. Jawabannya adalah 3. Ya, jawaban kamu benar. Langsung kita klik next. Kemudian kita ke soal berikutnya, masih di pembagian. Berapa 81 dibagi 9? 81 dibagi 9, 7? Salah. Berarti kurang tepat. Kita coba lagi. Berapa 81 dibagi 9? Jawabannya 9. Ya, jawaban kamu benar. Dan kita klik next.
Ya, game telah selesai. Sekian game interaktif dari saya Albert D. Christie. Sekian dan terima kasih.